Stressing Idea TV kali ini insya Allah menyoroti pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan sebagian saudara kita. Dia lakukan di rumahnya. Pada kesempatan ini, Idea TV akan memaparkan pandangan jama' ulama salaf dan khalaf atau ulama'ul mutaqaddimin wa ulama'ul mutaakhirin terkait persoalan ini. Namun akhi fillah, sebelumnya sebagai pengantar Idea TV akan menjelaskan pengertian Jumat dan sejarahnya yang pada gilirannya bisa menyampaikan kita pada suatu titik yang sedikit sensitif mengenai keabsahan ritual Jumat yang diselenggarakan di rumah. Hari antara Kamis dan Sabtu sebelum kedatangan Islam itu dinamakan Arubah, Yaumul Arubah. Imam Abu Hanifah menyebutkan pandangan Abdullah ibnu Abbas bahwa dinamakan Jum'ah karena berkumpulnya kesempurnaan penciptaan pada hari tersebut. Pada hari tersebut diciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, dimasukkan dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Banyak kebaikan yang terjadi pada hari tersebut sehingga Ibnu Abbas meriwayatkan, menyampaikan kepada kita bahwa dinamakan Jumi'ah fihi al-khair, dikumpulkan semua kebaikan-kebaikan pada hari tersebut. Pandangan ini juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dari Salman dan Ibnu Huzaimah. Selain itu ada riwayat yang lebih populer, apa yang diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dari Ibnu Sairin tentang kisah berkumpulnya orang-orang Ansar bersama dengan As'ad bin Zarara untuk melakukan sholat berjamaah. Lalu kemudian mereka mengganti Arubah menjadi Jum'ah. Artinya pada kesempatan tersebut orang-orang berkumpul mengganti nama Arubah menjadi Jum'ah. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ka'ab bin Luwai ketika mengajak kaumnya untuk melakukan ritual memuliakan Ka'bah. Riwayat lain mengatakan bahwa mereka berkumpul untuk melakukan sholat. Dan pada kesempatan yang sama, di waktu yang sama, digantilah nama Arubah itu menjadi Jum'ah karena mereka berkumpul untuk melakukan peribadatan atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang tadinya Arubah menjadi Jum'ah. Dari segi pembacaan, orang-orang Arab kadang-kadang membaca kata Jum'ah itu dengan bidhammil mimi, dan ini merupakan bahasa yang populer di antara kabilah Arab. Seperti dalam Al-Quran ada dua periwayatan, bisa kita baca Jumu'ah dan juga kita bisa Jum'ah. Di surah Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Riwayat lain Jum'ah. Kedua-duanya sah, akan tetapi lebih populer bidhamm Jumu'ah. Kadang-kadang kita juga mendengarkan kata-kata Jum'ah dibaca dengan Juma'ah. Juma'ah. Nah, itu merupakan bahasa bangsa Ukhail dan semuanya sah, bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam periwayatan atau pembacaan ayat suci Al-Quran di surah itu hanya dua populer, yaitu Jumu'ah dengan Jum'ah. Ketika kita membaca Jum'ah, bacaannya salah atau syadz. Baik, sekarang kita akan sama-sama melihat pandangan ulama kita terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Apakah kita akan melaksanakan sholat Jumat di rumah atau menggantikannya dengan sholat zuhur? Lajnatul Fatwa Al-Azhar misalkan mengeluarkan pandangan bahwa siapa saja yang tidak bisa ikut untuk melaksanakan sholat Jumat li'uzrin syar'i, karena suatu uzur yang menurut syar'i dibenarkan dia tidak mengikuti sholat Jumat, atau adanya hal-hal yang lain seperti wiqayatan min khatril wabail alami, seperti untuk menghindari penyebaran virus yang sudah menasional atau yang sudah mendunia, sholat zuhuran, maka hendaknya dia melakukan atau melaksanakan sholat zuhur. Sekali lagi, hendaknya dia melakukan sholat zuhur di rumahnya. Demikian pula anak istrinya, dia harus melakukan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti negara-negara Arab, Kuwait misalkan, Lebanon misalkan, juga mengeluarkan pernyataan yang sama bahwa hendaknya melakukan sholat zuhur, bukan melaksanakan sholat Jumat di rumahnya. Ada syarat yang hilang, dan ini sangat penting untuk kita ketahui semua bahwa baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad ibnu Hanbal mensyaratkan pelaksanaan sholat Jumat itu di Masjid
Al-Jami'. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.